Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk menyebar aib sesama. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Maka para ulama sepakat bahwa ghibah, menggosip atau membicarakan keburukan orang lain hukumnya haram, bahkan jika orang yang dibicarakan itu sudah meninggal. Karena dengan demikian ia telah melakukan dua dosa sekaligus. Dosa menyakiti perasaan keluarganya yang masih hidup dan menambah berat siksaan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Itulah mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru menganjurkan kita untuk memujinya, bukan mencela keburukannya. Jika ada yang memuji orang yang meninggal dunia, misalnya memuji dengan ucapan jenazah itu adalah seorang alim, atau ucapan beliau adalah seorang yang sangat berjasa pada Islam, atau ucapan beliau adalah seorang yang adil dan dermawan, dan berbagai pujian lain, maka hal itu menjadi tanda baik bagi orang yang meninggal dunia tersebut. Mengapa demikian? Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menuturkan, mereka lewat mengusung jenazah lalu mereka memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, wajib. Kemudian mereka lewat dengan mengusung jenazah yang lain lalu mereka membicarakan kejelekannya. Maka Nabi SAW bersabda, wajib. Umar bin Khattab lantas bertanya, apakah yang wajib itu? Nabi SAW bersabda, yang kalian puji kebaikannya maka wajib baginya surga, dan yang kalian sebutkan kejelekannya wajib baginya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah Abul Aswad pernah pula menuturkan, aku datang di Madinah lalu duduk menghampiri Umar bin Al-Khattab. Kemudian lewatlah jenazah kepada mereka, lalu jenazah tersebut dipuji kebaikannya. Maka Umar berkata wajib. Kemudian lewat lagi yang lain, maka ia dipuji kebaikannya. Maka Umar berkata wajib. Lalu lewatlah yang ketiga, maka ia disebutkan kejelekannya. Kemudian Umar berkata, wajib. Aku pun bertanya, apakah yang wajib wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, aku mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Muslim mana saja yang disaksikan kebaikannya atau dipuji kebaikannya oleh 4 orang, Allah pasti memasukkannya ke surga. Lalu berkata, bagaimana kalau 3 orang? Beliau menjawab, dan 3 orang juga sama. Lalu kami berkata, bagaimana kalau 2 orang? Beliau menjawab, dan 2 orang juga sama. Kemudian kami tidak bertanya pada beliau tentang 1 orang. Lalu apakah ketetapan ini berlaku bagi siapa saja yang memujinya? Atau hanya orang-orang tertentu saja? Jika memujinya maka demikianlah adanya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa pujian yang dimaksud adalah pujian dari ahlul fadil atau kalangan orang saleh yang punya keutamaan. Pujian mereka pasti sesuai kenyataan yang ada dari orang yang meninggal dunia, sehingga dinyatakan dalam hadis dialah yang dijamin surga. Hadis tersebut juga bisa dipahami bahwa pujian itu bersifat umum. Artinya, setiap muslim yang mati, Allah memberi ilham pada orang-orang dan mayoritasnya untuk memberikan pujian padanya. Itu tanda bahwa dia adalah penduduk surga, baik pujian tersebut benar ada padanya atau tidak. Jika memang tidak ada padanya, maka tidak dipastikan mendapatkan hukuman, namun dia berada di bawah kehendak Allah. Jadi jika Allah mengilhamkan pada orang-orang untuk memujinya, maka itu tanda bahwa Allah menghendaki padanya mendapatkan ampunan. Itu sudah menunjukkan faedah dari memujinya. Kalau dalam hadis disebutkan 4 orang yang memuji kebaikannya, bagaimana kalau yang jadi saksi dan memuji kebaikannya adalah ribuan orang? Bahkan di sini adalah orang-orang soleh dan orang berilmu yang memberikan sanjungan. Wallahu a'lam. Masih terkait dengan mayit, pemirsa Khazanah, tahukah Anda bahwa binatang bisa mendengar apa yang dialami oleh mayit di alam kuburnya? Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Pemirsa Khazanah, pernahkah kita memperhatikan tingkah binatang di pekuburan? Terkadang ada hewan-hewan yang berkeliaran di areal pekuburan bertingkah ganjil, dan itu terjadi secara tiba-tiba. Mungkin saja itu karena mereka ketakutan akan sesuatu atau menyatakan keprihatinan terhadap makhluk lain. Bahkan boleh jadi tingkah hewan itu karena merasa kasihan dengan para penghuni kubur yang tengah mengalami siksaan akibat perbuatan buruk mereka di dunia.
Karena memang hewan memiliki kemampuan mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia dan jin. Nabi SAW menegaskan akan hal ini, bahwa hewan-hewan memiliki kemampuan mendengar jeritan siksa kubur. Kabar ini diriwayatkan Imam Muslim dari penuturan sahabat Rasul Zaid bin Sabit. Ia menuturkan, suatu hari kami sedang bersama Nabi di tanah pekarangan milik Bani Najjar. Saat itu beliau menaiki seekor keledai betina miliknya. Tiba-tiba binatang itu terperanjat kaget dan berhenti di dekat 4 sampai 6 kubur. Dan hampir saja beliau terjatuh. Beliau lalu bertanya, siapa yang tahu penghuni kubur-kubur ini? Seorang sahabat menjawab, saya. Beliau bertanya, lalu kapan mereka mati? Ia menjawab, mereka mati pada zaman jahiliyah. Rasul SAW kemudian bersabda, sesungguhnya umat ini akan diuji dalam kuburnya. Seandainya kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia membuat kalian mendengar siksa kubur seperti yang aku dengar. Menurut para ulama, keledai yang sedang dinaiki Nabi tersebut sampai terperanjat kaget karena mendadak ia mendengar suara orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Hanya saja makhluk yang berakal seperti jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Nabi juga menjelaskan mengapa manusia tidak mampu mendengar suara jeritan atau rintihan para penghuni kubur yang tengah mengalami siksaan. Allah sengaja menyembunyikan hal itu dari kita supaya kita menguburkan mayit. Itulah kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada kita agar kita tidak takut mendengarnya. Selama masih di dunia, kita tidak akan sanggup mendengar azab Allah yang ditimpakan kepada penghuni kubur yang bergelimang dosa di dalam kubur. Bayangkan saja, ketika mendengar suara halilintar yang menggelegar atau gempa yang dahsyat, banyak orang yang langsung mati. Apalagi jika sampai jeritan orang di dalam kubur yang sedang disiksa oleh malaikat dengan menggunakan palu dari neraka didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Rasulullah sendiri pernah menyatakan, seandainya seseorang mendengar suara mayit yang sedang disiksa, ia akan pingsan. Itu baru siksa yang ditimpakan pada orang-orang mukmin yang berdosa, apalagi dengan siksa yang ditimpakan kepada orang kafir. Entah apa jadinya jika sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah agar kita bisa mendengar jeritan siksa kubur. Tentu tidak ada seorang pun yang berani menguburkan mayat saudaranya. Karena jika mayat itu disiksa dan para peziarah yang mengantarkan ke kubur mendengar, akan terjadi kegaduhan dan ketakutan yang luar biasa. Namun begitu, bisa saja seorang manusia bisa mendengar apa yang dialami oleh penghuni kubur. Namun itu pun kasusnya sangat terbatas. Dan tentu ada hikmah tersendiri mengapa hal itu terjadi. Yang pasti, Nabi SAW bisa mendengar jeritan penghuni kubur yang sedang disiksa. Bahkan siksaan neraka pun Nabi SAW telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada hikmah tersendiri mengapa Nabi SAW diberi keistimewaan mampu mendengar suara alam kubur. Pantas saja jika Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam sabdanya, andai saja kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Pemirsa Khazanah, terkadang kita menemukan orang yang bersujud setelah sholat. Biasanya sujud itu dilakukan setelah salam. Ada pula yang melakukannya setelah zikir sejenak, lalu bersujud, kemudian bangkit dan meninggalkan tempat. Fenomena ini memunculkan tanya, karena sejauh ini kaum muslim mengenal sujud setelah sholat itu dengan sujud sahwi. Yang dilakukan sebagian orang bukan seperti sujud sahwi, bukan seperti sujud syukur. Lalu sujud, apakah dalam syariat agama dikenal sujud semacam ini? Ulama sepakat bahwa sujud itu ada dua, yang dilakukan dalam sholat dan sujud sunnah, yaitu sujud sahwi di dalam sholat dan sujud tilawah atau sajdah serta sujud syukur di luar sholat. Dalam mazhab Syafi'i, sujud di luar sholat selain sujud syukur dan tilawah tidak diperkenankan bagi seorang muslim melakukannya di luar sholat. Lalu sujud yang dilakukan sebagian orang setelah sholat itu sujud apa? Sejauh ini tidak dikenal sujud seperti itu dalam syariat. Jika dimaksudkan sujud syukur, tata caranya tidaklah demikian. Karena menurut kesepakatan ulama, sujud syukur itu tata caranya diawali dengan takbir, lalu bersujud, membaca tasbih, kemudian bertakbir, selesai tanpa salam. Oleh karena itu, ada baiknya menyimak penjelasan ulama kontemporer bahwa
Syariat Islam tidak menjelaskan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sujud yang tidak memiliki sebab. Karena mendekatkan diri kepada Allah itu memiliki sebab-sebab, syarat-syarat, waktu-waktu, dan rukun-rukun yang harus terpenuhi. Adapun mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sujud, meskipun salah satu bentuk mendekatkan diri, jika dilakukan tanpa sebab yang dibenarkan, maka hal ini tidak dibenarkan oleh syariat agama, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu bagaimana dengan perintah Rasulullah SAW agar banyak berdoa dalam sujud? Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar memperbanyak doa dalam sujud dan bukan menyuruh untuk memperbanyak sujud sambil berdoa. Nabi menganjurkan agar kita berdoa di waktu sujud dalam solat, bukan sujud di luar solat. Rasulullah SAW bersabda, jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Allah yang maha tinggi justru saat seseorang merendah serendah-rendahnya kepada Allah, yaitu saat seseorang meletakkan kepalanya, organ paling dimuliakan di atas tanah. Inilah momen terdekat dan paling berkualitas antara seorang hamba dan Tuhannya. Oleh karenanya, Nabi SAW menganjurkan agar jangan menyia-nyiakan momen ini. Beliau menyuruh untuk memperbanyak doa karena peluang terkabulnya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Adapun ketika ruku, agungkanlah Rabbmu. Dan adapun pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa, sebab saat itu sangat tepat untuk dikabulkan. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan Abu Daud. Kenyataannya, kita sering mengabaikan anjuran Nabi yang satu ini. Sebagian besar kita saat sujud hanya membaca tasbih Subhana Rabbiyal A'la atau Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Sebenarnya dengan membaca tasbih ini sujudnya sudah benar, tapi kita telah melewatkan momen emas untuk memohon banyak hal. Selain itu, varian doa saat sujud yang Rasulullah ajarkan juga cukup banyak. Kita bisa memilih atau membaca semuanya. Tentunya harus dengan mempertimbangkan apakah sholat kita berjamaah atau tidak. Dalam sholat berjamaah, kita harus mengikuti imam. Atau jika kita menjadi imam, kita harus memperhatikan kondisi makmum agar sholat tidak terlalu lama dan memberatkan. Oleh karena itu, sebaiknya doa-doa yang ingin kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sujud itu dilakukan saat sholat sendirian, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Lalu doa seperti apa? Apakah doa yang dianjurkan dibaca ketika sujud dalam sholat itu bebas, sesuai kebutuhan dan keinginan kita? Atau sudah ada rambu atau aturannya? Menurut mazhab Hambali, doa yang boleh dibaca ketika sujud adalah doa-doa yang ada riwayatnya dari Nabi SAW. Akan tetapi yang menarik adalah pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa doa saat sujud itu tidak harus sesuai dengan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW saja, tapi kita boleh berdoa apa saja sesuai keinginan kita, seperti doa ampunan untuk diri sendiri, orang tua, dan orang lain, doa terbebas dari hutang, doa dimudahkan segala urusan, atau doa apa saja. Akan tetapi memang berdoa menggunakan redaksi yang bersumber dari Nabi itu lebih baik. Bahkan, fatwa dari Komite Tetap Kerajaan Saudi lebih longgar lagi, bahwa bebasnya doa dalam sujud itu tak hanya terbatas hanya dengan menggunakan bahasa Arab saja. Disebutkan dalam fatwanya, seseorang diperbolehkan berdoa kepada Allah di dalam sholatnya dan di luar sholatnya dengan menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab, sesuai dengan keadaan yang paling mudah menurut dia. Ini tidaklah membatalkan sholatnya ketika dia berdoa dengan selain bahasa Arab. Namun, ketika dia hendak berdoa dalam sholat, selayaknya dia memilih doa yang terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW dalam rangka mencontoh Nabi SAW. Terkait dalam hal ini, lembaga ini juga menfatwakan bahwa sebaiknya membaca doa ini dilakukan di semua sujud dalam sholat, bukan sujud terakhir saja. Karena Rasulullah mengajarkan agar durasi sujud, ruku, dan berdiri kurang lebih sama panjang dan lamanya. Al-Bara' bin Azib mengatakan, ruku, sujud, bangkit dari ruku atau iktidal, dan duduk antara dua sujud yang dilakukan oleh Nabi SAW semuanya hampir sama, lama dan tumak ninahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu, hendaknya kita tidak melewatkan momen ini.
Perbanyaklah doa ketika sujud dalam solat, karena saat itu adalah waktu yang dekat dengan terkabulnya doa. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, ada fenomena menarik yang terdapat di banyak masjid di tanah air dalam hal solat berjamaah. Biasanya, setiap kali iqamat dikumandangkan, para jamaah banyak yang menghindari saf terdepan, khususnya di sekitar imam. Kebanyakan yang terjadi, posisi deretan terdepan dan terdekat dengan imam itu diisi oleh jamaah yang tua, sekalipun terlambat datang. Terkadang jika ada pejabat yang ikut sholat, dipersilakan di saf terdepan. Ada yang berdalih ini sebagai wujud memuliakan orang tua dan pejabat. Masalahnya, apakah yang demikian ini memang dianjurkan dalam syariat sholat? Pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Dalam syariat sholat, sebenarnya yang demikian itu tidak tepat. Karena Nabi SAW justru mengajarkan agar umatnya berlomba-lomba mendapatkan saf terdepan dalam sabdanya. Seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala mendatangi azan dan saf pertama, kemudian untuk mendapatkannya harus diundi, niscaya mereka mau mengadakan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW memasuki sela-sela saf sambil mengusap dada dan bahu kami, lalu bersabda, janganlah kalian berbengkok-bengkok, karena hatimu nanti akan berselisih. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengaruniakan rahmat dan malaikat memohonkan rahmat untuk orang-orang yang berada pada saf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Terkait dengan hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menuturkan, sesungguhnya para malaikat memberikan sholawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berdasarkan keterangan dan anjuran Nabi SAW ini, sebenarnya mempersilakan orang lain untuk menempati saf pertama adalah kerugian besar. Dalam sholat tidak ada perbedaan status sosial, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang datang duluan, hendaknya segera menempati posisi saf paling menjanjikan itu, yaitu saf pertama, tidak perlu mempersilahkan orang lain. Adapun saf pertama tepat di belakang imam memang hendaknya dikosongkan dahulu agar ditempati oleh orang yang paling fasih bacaannya dan paling tahu pengetahuan agamanya setelah imam. Mengapa? Hal ini dimaksudkan orang yang menempati posisi saf tepat di belakang imam itulah yang akan mengoreksi kesalahan bacaan imam. Atau jika imam tiba-tiba tidak bisa meneruskan memimpin sholat karena batal atau meninggal atau sebab-sebab yang membuat imam tak bisa meneruskan, maka orang yang di belakangnya ini bisa langsung menggantikan imam. Atau jika imam berhalangan, bisa langsung menarik orang di belakangnya untuk meneruskan memimpin sholat. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya yang berilmu dan pandai di antara kalian berdiri di belakangku, kemudian orang-orang di bawah kemampuan mereka, kemudian orang-orang di bawah kemampuan mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, hendaknya yang berada di dekatku, di belakangku, dari kalian adalah orang yang berakal dan berilmu. Kemudian diikuti orang-orang berikutnya 3 kali. Dan jauhilah suara keributan pasar-pasar. Hadis riwayat Muslim. Kasus yang terjadi di masa Umar bin Khattab membuktikan bahwa di belakang imam harus orang yang memiliki syarat sebagai imam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi imam sholat di Masjid Nabawi, tiba-tiba ia ditusuk oleh pembunuhnya. Dalam keadaan payah, beliau menarik sahabat yang berdiri di belakangnya, yaitu Abdurrahman bin Auf, untuk menggantikan dirinya menjadi imam. Oleh karena itu, keberadaan makmum yang mendekati imam dari segi ilmu dan bacaannya sangat penting untuk berada di saf pertama, tepatnya di belakang imam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga kita selalu dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.